Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang tahanan yang akan segera bebas. Dia adalah Draper. Draper ini masuk penjara karena telah terlibat dalam perampokan. Dan saat berjalan menuju ke ruang kepala sipir, beberapa tahanan berteriak dan terlihat kesal saat Draper akan dibebaskan. Hal ini ternyata karena mereka semua adalah korban dari keganasan Draper selama dalam penjara. Saat bebas, Draper terlihat sangat tergesa-gesa. Ia lalu menuju ke sebuah bengkel dan menemukan mobilnya di sana. Setelah masuk dan mengecek isi mobil, ia menemukan alamat dan juga pistol berjenis Magnum dalam mobilnya itu. Sebelum berangkat, ia lalu melihat sebuah foto yang mana nanti kita akan tahu siapa orang yang menemani Draper dalam foto itu. Ia kini tiba di sebuah kantor yang sepertinya ini adalah kantor pembiayaan berbasis online alias pinjol, yang mana setelah Draper masuk ke sana, ia pun mendatangi seseorang dan langsung menembak orang itu. Setelah membunuh, Draper lalu pergi. Di scene berikut terlihat seorang polisi detektif yang di film ini ia disebut sebagai cop. Ia terlihat sedang menunggu kurir narkoboy. Tadinya saya berpikir bahwa ia akan menjebak dan menangkap kurir ini. Ternyata barangnya dipakai untuk dirinya sendiri. Wow, gak bahaya tak? Lanjut, kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Draper terhadap seorang operator pinjol ternyata menjadi kasus yang ditangani oleh cop. Awalnya, seorang detektif wanita yang ada di sana yang bernama Cicero, yang kita sebut saja Cici, tidak mau berbagi kasus dengan cop karena Cici tahu cop adalah pemabuk. Namun kata cop, ia sudah diizinkan oleh bosnya untuk membantu Cici menangani kasus ini. Dan cop mengatakan kalau ia tidak akan mengacaukan kasus yang menjadi kasus terakhirnya ini sebab beberapa minggu lagi ia akan pensiun. Sekarang kita kembali ke Draper. Ia kini mendatangi seseorang yang kita sebut saja namanya Mas Wawan, yang ternyata orang inilah yang memberikan daftar nama orang yang dicari oleh Draper. Kedatangan Draper adalah untuk meminta daftar baru tentang orang-orang yang akan ia bunuh. I want the other names. You got my money. Namun Mas Wawan sepertinya tidak mau dan menolak secara halus permintaan dari Draper ini. Dan karena Draper ngotot untuk mendapatkan datanya, maka Mas Wawan lalu menyuruh anak buahnya yang kita sebut saja namanya Suroso untuk mengusir Draper. Namun saat si Suroso ini mendekat dan melihat tato Draper, Suroso pun terlihat ketakutan dan kabur. I know what that is. What are you doing? Ghost. Bald-headed precious. Mas Wawan yang kini juga sangat ketakutan, kini memberikan daftarnya pada Draper secara gratis. Oh, here you go. Cop dan Cici sekarang memeriksa file CCTV kejadian kematian operator pinjol yang dilakukan oleh Draper. That's not just fear, that's recognition. Maybe. Di scene berikut, terlihat seorang pria bernama Killer. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang dulunya merupakan software engineering hingga membuatnya menjadi kaya dan juga punya pacar yang cantik. Dan saking kayanya si Killer ini, setiap kasus pembunuhan yang ia tangani, ia hanya meminta upah $1. Dan hari itu, ia mendapatkan pekerjaan untuk membunuh Draper. Dan ia disewa oleh seseorang yang merasa nyawanya sedang berada dalam incaran Draper. Killer lalu bersiap dan kemudian berangkat. Setibanya di alamat yang dimaksud, ia sedang mengawasi daerah sekitar rumah klien
dan melihat kliennya itu yang adalah seorang kakek. Dan di kantor polisi, Cici sudah mengetahui identitas Draper dan juga alasan kenapa Draper sampai masuk penjara. Karena ternyata 10 tahun lalu, Draper dan kakaknya yang bernama Gary merampok sebuah bank. Tertangkapnya Draper bukan pada hari kejadian itu, karena dengan kemampuan berkendara yang ia miliki, Draper dan teman-temannya berhasil lolos dari kejaran polisi. I don't see anyone else. I think we're clear. Namun setelah beberapa hari dari kejadian itu, keberadaannya diketahui dan ia pun diincar oleh kelompok perampok lain. Teman-temannya pun dibunuh dan kini hanya tersisa Draper dan Gary. Mereka berdua dipaksa untuk mengatakan di mana tempat uang hasil rampokan disembunyikan. Dari sinilah Draper melihat wajah orang-orang yang terlibat dalam penyergapannya itu, termasuk operator pinjol yang sudah ia habisi. Setelah memberitahukan tempat uangnya, bukannya dibebaskan, Gary justru dibunuh dan Draper pun ditembak. Peluru menembus kepala belakang Draper hingga ke pipinya, dan ia pun dinyatakan meninggal, namun Draper menolak untuk mati. He must be going after everyone in that video. I mean, this guy refused to die. Kembali ke killer yang sedang mengawasi kediaman kliennya, yang mana beberapa saat kemudian muncullah Draper. Draper kembali melihat daftar nama orang yang akan ia bunuh, yang mana itu adalah si kakek klien dari killer. Draper pun masuk dan mencari si kakek itu. Kakek ini ternyata pura-pura terlihat lemah, dan ia juga ternyata adalah kakek mesum bin Cabul. Yeah. Smile for the camera. Dan setelah ia temukan, ia sempat membayangkan jika saat kejadian penembakan dirinya 10 tahun lalu, kakek inilah yang merekam kejadian itu. Smile for the camera. Dan tanpa berpikir panjang, Draper langsung menembak kakek mesum itu. Please don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Saat keluar, Draper mengetahui jika ia diawasi oleh killer dan terjadilah tembak-menembak. Sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya, dan saya mohon dukungannya agar channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Amin. Pada kejadian itu, Draper berhasil melarikan diri dari killer. Killer lalu menceritakan apa yang baru saja ia saksikan. Ia mengatakan bahwa ia baru saja menghadapi seseorang yang tidak punya rasa takut hingga membuat dirinya gemetar. Dan selama ia menjadi pembunuh bayaran, baru kali ini ia merasa takut. Pacarnya yang cantik pun menyemangati killer dan mengatakan kalau killer pasti akan bisa menyelesaikan tugasnya itu. Lanjut, Cici dan Cobb kini menyelidiki kematian si kakek mesum. Cici pun akhirnya bisa menyimpulkan jika pembunuh ini adalah Draper karena menemukan bukti bahwa saat kejadian penembakan Draper, kakek cabul inilah yang merekam kejadian itu. Namun ada hal yang membuat polisi bingung, yaitu kemunculan seseorang yang mengincar Draper alias Babang Killer. Dad, who shot our snuff films, second shooter at the scene. No one recognized this dude. Lanjut, Draper kali ini mendatangi alamat selanjutnya yang ada dalam listnya, dan itu adalah mantan pacarnya. Kedatangan Draper bukan untuk membunuh, Draper hanya ingin menanyakan tentang anak yang pernah dikandung oleh mantannya dulu,
dan driver mengira jika anak yang baru saja ia lihat di luar adalah anaknya, namun ternyata bukan. I didn't see any sense of 3 wasted lives. Sang mantan lalu menjelaskan semuanya pada driver. David's 8, do the math. Did you find a good family? Had an abortion. Sorry. Mantannya ini ternyata tahu jika driver sedang berburu untuk balas dendam, dan ia pun memberikan pesan penyemangat. I hope you kill them all! Kini kita kembali ke Cobb. Cobb mendatangi mantan istrinya yang bernama Marina, yang mana dulunya Marina ini adalah mantan informan dari Cobb. Cobb meminta pada Marina agar dibolehkan nginap dan bisa menikmati cinta satu malam bersama mantannya itu. Please take me back. It'll be okay. I'm begging you. Please. What are you doing? Get off. Marina tahu jika Cobb masih bergantung pada barang haram. Marina pun menyuruh Cobb untuk menyerahkan barangnya itu jika ingin nginap. Here. I just want to be here with you for one night. Dan akhirnya, keinginan Cobb untuk bisa nginap di rumah mantannya itu sudah tercapai. Ia kini terlihat sedang bersama anaknya, dan saat keluar mencari Marina, ternyata si Marina and Hand Body Lotion ini sedang menikmati narkoboy yang sudah ia ambil dari Cobb. Kita kembali ke driver, yang mana driver kali ini mendatangi target selanjutnya yang merupakan security sebuah bar, dan targetnya inilah yang menggorok leher kakaknya. Oh, Jesus, no! Driver pun kini masuk dan menemui si security. Hold on, big man. I'm kidding, man. Go on, have a good time. It's a 2-drink minimum tonight, babe. Wake up, Joe. Di dalam kamar mandi, si security ternyata tidak kaget dengan kemunculan driver dan ia sudah bersiap untuk kejadian hari ini. I've been expecting you. Joe. Go outside and watch the door. Namun karena driver terlalu overpower, maka dengan mudah bapak security ini pun dihabisi. Dan sebelum menghembuskan napas terakhirnya, si bapak security menyuruh driver untuk menelpon anaknya dan mengatakan jika bapaknya ini telah menyesal tentang kelakuan masa lalunya. He made us take your dad. Hello? Your father's sorry. Keesokan harinya, killer dihubungi oleh kliennya dan mengatakan kalau driver akan muncul di rumah sakit karena targetnya tidak mati. Hal yang sama juga diucapkan oleh Cobb pada Cici. Ia mengatakan bahwa driver pasti akan menuntaskan pekerjaannya, maka driver ini pasti akan menuju ke rumah sakit Dara Polewali, tempat si bapak security dirawat. Dan benar saja, driver yang mendengar kabar jika targetnya masih hidup langsung banting setir dan menuju ke rumah sakit. Cobb terlihat sudah menunggu dalam rumah sakit itu. Dan beberapa saat kemudian, driver yang sudah tiba lalu mencari ruang operasi. Dan saat masuk ke sana, tanpa sepatah kata pun, ia langsung menembak si bapak security dan memastikan jika bapak security ini sudah benar-benar meninggoy. Cobb yang mendengar suara tembakan langsung menuju ke sana, namun driver ternyata sudah pergi. Cobb lalu mengikuti petunjuk dari pegawai rumah sakit. Dan saat ia sudah melihat driver, ia pun langsung menembaknya. Saat sudah terpojok, Cobb terlihat pasrah dan bersiap untuk mati. Driver ternyata tidak membunuh Cobb. Alasannya adalah Cobb tidak ada dalam list orang-orang yang terlibat pada kejadian 10 tahun lalu. Dan saat di jalan, killer ternyata berhasil menemukan driver. Di sini, driver bisa saja membunuh killer, namun karena killer tidak ada dalam list,
maka driver pun tidak menembak killer yang sebenarnya sudah masuk dalam jangkauan tembaknya. Dan killer justru mengambil kesempatan ini dengan menembak driver. Driver yang terluka ternyata tidak menuju ke puskesmas, ia menuju ke rumah orang tuanya. Dan saking lamanya ia tidak pulang, ia sampai tidak tahu jika ayahnya sudah meninggal. Where's the old man? I'll show you the damn grave. Draper ternyata menyimpan dendam pada ayahnya karena mengira jika ayahnya lah yang melaporkan lokasi persembunyian Draper dan Gary setelah perampokan. Namun ternyata dugaan Draper salah. Dari sinilah diceritakan kenapa Draper terlibat perampokan, yang mana itu bermula dari Gary yang terlibat utang pinjol dan juga cicilan motor yang harus dibayarnya, hingga membuat Gary nekat merampok bank. Dan supir yang biasa membantu Gary itu tidak bisa bergabung, berhubung karena kesehatannya terganggu dalam kurung sakit, maka driver pun menawarkan diri untuk menggantikan si supir yang sakit itu. You owed the wrong people a lot of money. The old man that knows us. Lanjut, di kantor polisi, Cobb mendapat sambutan hangat dari teman-temannya karena ia berhasil mengetahui keberadaan driver dan hampir saja menangkap driver. Padahal cerita sebenarnya adalah ia hampir mati karena hal itu. Cici lalu memperlihatkan pada Cobb jika semua korban pembunuhan dari driver ini dulunya merupakan banpol rahasia. Cici mencoba mencari pola dari pembunuhan driver yang melibatkan banpol ini melalui data yang ia temukan. Former accomplice to the first 3 victims. Setelah dari rumah orang tuanya, driver lalu menuju ke target berikutnya yang menjadi target terakhirnya. Targetnya ini adalah seorang pastor, dan pastor ini terlihat begitu ketakutan saat melihat driver berada di antara para jemaatnya. Driver pun mengajak si pastor untuk keluar. Si pastor berusaha membuat driver tidak membunuhnya dengan menyuruh driver ini untuk bertobat. Namun driver sepertinya tidak peduli dengan khutbah dari pastor dan tetap akan membunuh. That boy they killed is my brother. Lord, I'm sorry. God can't save you from me. Sambil membaca doa, si pastor pun pasrah. Namun apa yang terjadi? Driver tidak membunuh pastor dan membiarkannya tetap hidup. Go back to your family. Dan saat driver duduk merenungi nasibnya, killer tiba-tiba datang dan bersiap menembaknya. Driver pun pasrah dan berkata kalau semua urusannya telah selesai. Namun killer mengatakan jika masih ada yang kurang dalam daftar driver itu. Dan orang yang dimaksud oleh killer ini adalah orang yang telah menyewanya untuk membunuh driver. Driver pun sempat berpikir tentang hal itu. You think you're done? The one who hired me. Cobb ternyata mengetahui tujuan driver selanjutnya. Ia kini sudah tiba di tempat driver berada dan lalu menelpon Cici dan mengatakan kalau driver dan penembak misterius alias killer juga ada di sini. Cici pun bersiap untuk segera ke sana. Aksi killer pun dihentikan oleh Cobb yang sudah tiba di sana. Ia pun menyuruh killer untuk meletakkan senjatanya. Dan setelah itu, Cobb langsung menembak driver. Di sini pun diketahui jika penembak driver pada kejadian 10 tahun lalu adalah Cobb. To finish what I started. Sekalipun tidak menyelesaikan misinya, Cobb tetap membayar killer. Sementara Cici kini mengetahui jika semua informan yang terbunuh adalah banpol bawahan dari Cobb. Ia pun kini tahu jika Cobb terlibat dalam kasus driver. Sementara itu, Cobb yang sedang menelpon Marina mengatakan kalau ia sudah berhasil menyelesaikan kasusnya. Dan belum selesai ia berbicara, tiba-tiba ia ditembak oleh driver dari belakang. Driver ternyata tidak mati karena saat ditembak tadi oleh Cobb, pelurunya mengenai logam yang tertanam pada kepala driver. Metal plate. Driver pun menyelesaikan tugasnya lalu pergi. Cici yang tiba di TKP kini menemukan Cobb sudah tidak bernapas.
Di akhir film terlihat pastor kembali berkhotbah dan Draper membuang abu kakaknya di Sungai Mapili dan film pun tamat. Nah, mungkin kalian penasaran siapa yang menjadi pengkhianat dan melaporkan keberadaan Draper dan tim rampoknya. Itu sudah diperlihatkan saat Draper mengunjungi rumah ibunya, di mana terlihat foto informan yang dinikahi oleh Cobb alias mantan pacar Gary alias Marina Hand and Body Lotion. Demikian alur cerita film kali ini, dan kembali saya menyarankan untuk menonton film ini secara utuh agar bisa merasakan sensasi yang sebenarnya dari film ini. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!